dia akan khusyuk mendengarkannya. Muslim yang baik apabila berkumandang suara azan, dia dengan khusyuk mendengarkan. Setelah azan itu selesai, dia cepat-cepat mendirikan dan mengerjakan sholat. Bukan malah sebaliknya, dengan suara azan dianggap sebuah kebisingan, dengan suara azan dianggap sebuah gangguan. Justru muslim yang baik adalah ketika berkumandang suara azan, dia mendengarkan, azan selesai, dia langsung mendirikan sholat, menjaga agamanya. Oke. Ya, Ustaz, ini kan sebenarnya tadi seperti Ustaz jelaskan bahwa itu sebenarnya dari zaman dulu, benar. Ya. Tapi melihat inti dari berita ini bahwa azan ini kemudian mengganggu masyarakat, salah satu masyarakat di Jakarta. Bagaimana kalau Ustaz sendiri melihat inti dari berita itu? Tinggal soal bagaimana pengaturannya saja. Bahwa Dewan Masjid Indonesia sekaligus juga pemerintah sudah mengatur tentang bagaimana frekuensi dan volume. Tinggal itu saja kita taati. Tetapi kalau masih ada yang komplain, apalagi kemudian diangkat oleh media asing, ini jadi tidak elok. Ini jadi tidak elok. Bukankah bisa dimediasi, dimusyawarahkan tanpa harus di blow up oleh media asing tentang apa yang terjadi di negara kita yang mayoritas penduduknya adalah agama Islam. Ustaz, kalau kita lihat beritanya kalau kita baca, kita simak baik-baik, salah satu warga yang terganggu ini pukul 3 pagi mendengar atau terganggu dengan suara azan, dan konon katanya masjid tersebut memang sudah membangunkan warga 30-40 menit sebelumnya. Ini kalau Ustaz melihat, apakah memang sebenarnya aturan di masjid subuh itu seperti itu? Ya, tidak juga. Bukankah sudah diatur oleh DMI bahwa 10 menit sebelum masuk waktu sholat fardu, itu diperbolehkan untuk menggunakan perangkat sound system. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya baca dari saudara kita yang muslimah mengkomplain bahwa jam 3 katanya sudah kebangun dengan suara azan, itu sesuatu yang lebay menurut saya. Aturan-aturan dimanapun masjid, ketika mau azan subuh 10 menit atau paling lama 15 menit, dia sudah menghidupkan speakernya. Karena dalam Islam itu disebut istiqdat. Istiqdat itu persiapan. Apalagi sholat subuh kita tidur panjang. Tentu kita harus cuci muka, kita harus sikat gigi, kita harus berbersih. Maka DMI menetapkan 10-15 menit itulah waktu istiqdat. Waktu istiqdat artinya membangunkan orang untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau jam 3 komplainnya suara speaker masjid sudah terdengar kemana-mana, kayaknya lebay benar, nggak mungkin lah. Di sisi lain saya ingin mengatakan bahwa saudari saya yang muslimah yang komplain tersebut, ambil hikmahnya. Jam 3 saudara dibangunkan, Allah yang bangunkan. Itu artinya laksanakan sholat tahajud. Insya Allah penyakit saudari nanti akan disembuhkan oleh Allah. Bukan malah komplain yang enggak. Wallahu a'lam. Jadi bukan malah komplain Ustaz. Tapi terakhir Ustaz, bagaimana masyarakat harus menyikapi ini? Karena ini kan juga isu sensitif sebenarnya. Kita betul. Negara dengan berbagai macam, ada beberapa suku agama. Betul. Bagaimana masyarakat menyikapi ini? Ya, introspeksilah masing-masing. Pihak masjid pun harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu 10 menit atau paling lama 15 menit sebelum masuk waktu azan, speaker nyalakan. Kemudian muazin harus yang suaranya merdu, harus yang ngerti tajwid dan suara merdu. Jangan seperti bangunin orang kebakaran. Kalau bangunin orang kebakaran tentu kaget.
Karena itu muazin hendaknya dengan suara yang merdu, dengan suara yang fasih, dengan hukum tajwid yang mengerti. Saya pikir kalau ini kita patuhi bersama, insya Allah tidak akan ada gesekan apa-apa. Jadi tidak cuma soal suara atau kekerasan dari speaker, tapi juga dari muazinnya juga betul. Ada syaratnya. Jadi, tapi kalau mau dijebarin itu panjang. Tetapi yang penting buat saya, kita sama-sama mematuhi aturan. 10 atau 15 menit itu waktunya istiqdah. Kita akan masuk untuk mengerjakan sholat fardu. dan tadi juga sudah tidak lama lagi betul. Jadi kita selesai dulu dialog kita karena menjelang azan maghrib. Saya kembalikan kepada